review kami ada rumah sakit yang ternyata sudah lebih dibayar di 258 rumah sakit, nilainya 760 miliar. Canggih-canggihnya suatu sistem pengendalian internal, kalau dia sudah ada kolusi, maka ya akan jebol juga, gitu kan. Korupsi itu adalah di proses pengadaan barang jasa ya. Halo, Assalamualaikum Pak Michael. Apa kabar Pak Michael? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Derajat bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak. Kita kayaknya sama-sama WFH nih Pak ya? Enggak, saya di kantor. Oh, udah di kantor. Alhamdulillah. Iya. Kemarin berarti cuma berapa hari dong kemarin WFH itu? Ya begitulah Pak. Ini sebetulnya kan kemarin untuk sterilisasi ya, sterilisasi gedung. Hari ini sudah bisa digunakan kembali ya, kita langsung pagi-pagi sudah di kantor. Dari Bogor ya? Bapak tinggal di Bogor di mana? Ya, kebetulan sekarang tinggal sih daerah Ragunan Pak. Oh, Selatan. Pak Michael, ya. Ini kan beberapa hari lalu ada beberapa isu yang terkait dengan BPKP nih. Ini yang perlu Bapak jelaskan gitu ya. Ada tunggakan di sana sini dari sejumlah lembaga terkait penanganan pandemi. Tapi mungkin sebelum masuk ke materi khusus, Pak Michael, saya boleh dong dikasih gambaran para pembaca Detikcom ini, sebetulnya kiprah BPKP khususnya di tengah pandemi ini apa peran yang khusus dijalankan itu? Iya. Baik, terima kasih Pak Sudrajat. Ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan kiprah BPKP ya. Jadi BPKP ini Pak, sesuai dengan amanat Perpres 192, kita adalah aparat pengawas internal pemerintah. Ya, jadi aparatnya Pak Presiden Pak. Kami merupakan aparat internal pemerintah yang melaporkan kegiatan pengawasan kita kepada Pak Presiden. Kita mempunyai peran consulting dan peran assurance, Pak. Nah, di masa pandemi ini kami masuk juga dalam gugus tugas ya untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan penanganan COVID, Pak. Sudah banyak kegiatan dari mulai pandemi yang kita lakukan, baik itu pengawalan di bidang kesehatan ya, di bidang sosial, dan ini terakhir kita juga terus ikut dalam percepatan penyerapan PEN, Pak. Nah, kami mengawal di sana BPKP dengan seluruh perwakilan kita yang ada di seluruh perwakilan. Nah, kira-kira seperti itu secara di provinsi ya Pak ya, perwakilan-perwakilan itu. Kami ada di 34 provinsi, Pak Derajat, di kota provinsinya ya. Jangkauan di masing-masing provinsi tentunya ke pengawasan ke kabupaten dan kota. Gitu, Pak. Nah, itu maksudnya mengawal itu gimana sih, Pak? Misalnya setiap provinsi mau belanja terkait pandemi, dikonsultasikan dulu dengan BPKP, atau nanti setelah belanja, bon-bonnya istilahnya kasaran umumnya ya, orang awam lain ke BPKP, monggo dicek, ada markup, atau ada gimana-gimananya gitu kan, ada kong kali kong, macam itu gitu. Iya. Semacam itu nggak sih sebetulnya? Iya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya peran consulting dan peran assurance ya Pak. Nah, di peran consulting tadi seperti yang tadi Pak Sudrajat sampaikan, bahwa kami menjadi mitra kerja ya teman-teman kementerian, lembaga, Pemda. Apabila ada permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengeluaran atau eksekusi anggaran dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, bisa melakukan konsultasi kepada kita. Kita melakukan review, masukan-masukan, dan pencegahan tentunya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di samping itu BPKP juga mempunyai tugas untuk mendorong teman-teman Pemda, kita sebagai pembimbing, pembina ya Pak, sistem
pengendalian internal pemerintah. Ya, jadi sistem pengendalian internal pemerintah itu harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga. Jadi kalau bicara SPIP tentunya kita harus bicara PP 60 tahun 2008, di mana di sana BPKP diamanahkan selaku pembina SPIP. Nah, ini memang sangat penting, Pak, dalam rangka pencegahan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi yang efisien, efektif, gitu ya. Lalu untuk penyusunan laporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan tentunya supaya teman-teman di kementerian lembaga tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan, maka wajib untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, sistem ini adalah suatu proses yang integral ya pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di organisasi, baik dari pimpinan tertinggi maupun sampai dengan yang paling bawah di organisasi tersebut, dalam hal ini kementerian lembaga. Nah, itu semua tentunya tadi sudah saya sampaikan 4 tujuannya untuk supaya pelaksanaan operasional organisasi Satker KL Pemda bisa mencapai tujuan yang efektif ya operasionalnya, lalu dari sisi penyajian laporan keuangannya bisa andal ya, otomatis kalau seperti demikian nanti juga berujung ke opini yang diberikan BPK itu WTP. Lalu pengamanan aset-asetnya, Pak. Nah, ini kita sangat concern, aset negara begitu besar ya, harus dikawal, dicatat ya, agar akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat tentunya. Dan terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Nah, ini kita mendorong di sana, Pak. Jadi dari mulai awal, Pak, kita dari mulai perencanaan pembangunan, ya kan, dari siklus anggaran itu kita sudah mulai melakukan pengawalan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggarannya, pelaporannya, sampai pertanggungjawabannya. Tentunya ini perlu dikawal ya. Nah, salah satunya adalah BPKP selaku aparat pengawas internal pemerintah. Tentunya kita tidak bekerja sendiri sebagai aparat pengawas internal pemerintah, tetapi juga ada Inspektorat Jenderal di Kementerian Lembaga, ya, ada Inspektorat di Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota, bahu-membahu dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Kira-kira itu, Pak Derajat. Nah, itu Pak, kalau memang semuanya sebetulnya sudah dikonsultasikan, audit mungkin berjalan, rutin kan biasanya Pak ya? Ayo tiap bulan atau gimana sih? Kalau yang ke program kerja ada yang rutin, kita punya program kerja tahunan ya. Di tahun 2021 ini BPKP sudah merumuskan ya prioritas pengawasan 2021. Itu ada perumusannya kita, itu terutama untuk pengawalan akuntabilitas dalam rangka penanganan COVID juga, Pak. Gitu. Nah, itu kan beberapa hari lalu ya mungkin sepekan lebih lah ya, ke belakang itu yang lagi rame itu kan soal tagihan rumah sakit itu ya. Tagihan rumah sakit ya. Yang sampai katanya ada yang nulis 2,5 triliun, ada yang sampai 3 sekian triliun ini, makanya daripada bingung udahlah kontak Pak Michael aja lah gitu. Iya. Mana yang benar nih angkanya gitu, dan proses audit atau verifikasinya hasilnya seperti apa nih Pak Michael yang sudah dilakukan? Iya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan dulu dari awal ya Pak, mandat untuk BPKP melakukan verifikasi review atas tunggakan 2020. Jadi ini kan sebetulnya yang menjadi permasalahan kemarin adalah pelayanan rumah sakit untuk yang di tahun 2020 itu belum terbayar sebagian oleh Kementerian Kesehatan karena penugasan pembayaran dan perumusan kebijakannya ada di Kementerian Kesehatan, Pak. Nah, menurut data yang kami peroleh itu secara keseluruhan, ya kan, tagihan atau klaim rumah sakit untuk layanan 2020 itu ada 22 miliar, Pak. 22 miliar. Nah, ini ada
Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 ya 208 garis miring PMK titik 02 garis miring 2020 tentang tata cara revisi anggaran 2021, di mana di sana diamanatkan untuk revisi anggaran berkaitan dengan pembayaran tunggakan tahun 2020 ya dengan nilai di atas 2 miliar harus dilampirkan hasil verifikasi BPKP, Pak. Jadi kalau kementerian lembaga mau melakukan revisi anggaran gitu ya, tahun 2021 itu ada tagihan tahun 2020 harus dulu melalui verifikasi BPKP yang nilainya di atas 2 miliar. Nah, ini kan tagihannya tadi 22 miliar. Triliun ya, Pak. Oh, 22 triliun ya, bukan 22 miliar. Ya, 22 triliun ya. Okay. Oh, sorry, maaf. 22 triliun. Nah, ini dilakukanlah permohonan gitu ya. Nah, dari 22 triliun ini terdiri dari berita acara hasil validasi atau verifikasi BPJS. Lalu ada juga yang masih masuk dispute, Pak. Jadi kalau boleh saya cerita dari awal, bisnis prosesnya itu ketika rumah sakit melakukan klaim ya, itu menggunakan aplikasi BPJS ya, e-claim, Pak. E-claim ini mereka masukkan di situ tagihan kepada Kementerian Kesehatan, lalu nanti dilakukan verifikasi oleh BPJS, Pak. Nah, kalau yang sudah clear, itu dibuatkanlah berita acara hasil verifikasinya BPJS. Tinggal nanti dibayar oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau ada dispute antara rumah sakit dengan BPJS, maka dikategorikan sebagai claim dispute. Gitu. Nah, yang kami tangani saat ini dari 22 triliun itu sudah diajukan kepada BPKP dalam bentuk 4 tahap pengajuan untuk dilakukan review, itu nilainya 3,8 atau 3,9 lah, 9 triliun, Pak. Nah, ini semua sudah selesai kami lakukan review. Yang 2020 semua ya, Pak, dari awal pandemi? Bukan. Jadi ini tunggakan per 31 Desember 2020 yang belum terbayar di 2021, Pak. Nah, jadi seperti hal seperti ini gitu ya, teman-teman di Kementerian Kesehatan harus mengajukan review kepada BPKP sebelum mengajukan untuk dilakukan revisi anggarannya ya. Nah, untuk yang di tahun 2021 ini kami menerima awal gitu permohonan review itu tanggal 22 Maret ya. Senilai 1,52 triliun. Itu kita sudah lakukan review, hasilnya kita serahkan di tanggal 12 April. Lalu yang tahap kedua, itu tanggal 17 Mei, ya, pengajuan reviewnya kita sudah selesaikan tanggal 21 Mei. Lalu yang tahap ketiga, di 24 Mei 2021, kita selesaikan di tanggal 28. Jadi kalau berkasnya lengkap ke BPKP, Pak, yang diajukan, itu paling lama 1 minggu kita bisa selesaikan hasil review kita. Nah, yang tahap 4 terakhir itu adalah permintaan tanggal 15 sampai 18 Juni, kita selesaikan tanggal 22. Nah, nilainya yang sudah direview oleh BPKP, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, 3,89 triliun ya dalam 4 tahap. Nah, hasilnya adalah 2,56 triliun untuk 909 rumah sakit itu sudah siap dokumen formalnya untuk dibayarkan. Artinya diurus pembukaan blokirnya ke Kementerian Keuangan, lalu selanjutnya nanti dibayar ke masing-masing rumah sakit. Lalu yang kedua, di samping itu juga hasil review kami ada rumah sakit yang ternyata sudah lebih dibayar gitu. Kelebihan bayar malah. Karena iya, itu jumlahnya. Ada berapa rumah sakit, Pak? Di 258 rumah sakit, nilainya 760 miliar gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kecepatan penyelesaian klaim rumah sakit yang menjadi tunggakan ini memang adalah
harus diselesaikan dulu di tingkat Kementerian Kesehatan. Seperti tadi nilai yang 22 triliun itu ternyata 9 atau 10 triliun sendiri itu adalah masih dalam putusan dispute Pak, yang harus diputuskan oleh tim penyelesaian klaim dispute, baik di tingkat pusat Kementerian Kesehatan maupun nanti diselesaikan oleh tim penyelesaian klaim dispute provinsi. Jadi nilainya yang harus di masing-masing provinsi itu totalnya 6,9 triliun. Nah, ini yang juga perlu percepatan di sana agar bisa segera kita lakukan review dan segera dibayarkan klaim rumah sakitnya. Apa kalau yang kelebihan bayar ini gimana cara ngatasinya? Tetap aja tapi boleh pelayanan berjalan tapi Anda nggak akan dibayar lagi karena udah ada bayaran itu ya modelnya. Jadi memang kan Pak, ini kan banyak keluhan rumah sakit yang kekurangan atau kesulitan cash flow gitu ya Pak. Tetapi ada di lain pihak juga tadi di klaim dispute tadi masih belum diputus antara Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit ya. Jadi kita melihatnya itu dari aliran antara kewajiban dengan aliran uang yang sudah diterima rumah sakit Pak. Jadi berapa sih sebetulnya yang sudah menjadi kewajibannya Kementerian Kesehatan, yaitu adalah BAHV yang BPJS ditambah dispute yang sudah diputus ya, dibandingkan dengan uang muka yang sudah dibayarkan dan pembayaran termin. Nah, itu kira-kira kenapa terjadi lebih ya, lebih sementara ini yang dianggap lebih. Ya. Nah, untuk yang hal seperti ini nanti diperhitungkan Pak pada penyelesaian dispute dan klaim berikut gitu. Ya, jadi bisa diperhitungkan. Jadi belum karena ini kan terus melakukan pelayanan nih teman-teman rumah sakit. Jadi nanti kita hitung betul terakhir berapa sih kewajiban hutang piutang yang perlu diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak, ini kan kalau lihat review yang dilakukan sebetulnya relatif cepat ya, terutama yang kedua, ketiga, keempat ini nggak sampai seminggu lah, ini rata-rata 4 hari gitu kan ya. Iya. Itu memang hasil review tidak menemukan ada indikasi penyimpangan atau apa, atau hanya sekedar kelengkapan administrasi aja yang tidak dipenuhi oleh rumah sakit. Iya, jadi sesuai yang kita laksanakan sementara ini kan adalah review Pak. Jadi hanya melakukan sebagaimana amanah yang tadi saya sampaikan, peraturan Menteri Kesehatan ya dalam rangka revisi anggaran Pak. Jadi sifatnya masih dalam bentuk dokumen formal yang kita lihat. Nah, selanjutnya kami nanti untuk tagihan 2020 yang sudah dibayar dan tagihan 2021 yang dibayar di 2021 akan kita lakukan audit, Pak. Nah, ini nanti di audit baru bisa melihat ya secara detail substansi pelaksanaan klaim misalnya yang ditagihkan rumah sakit atas klaim si A atau apakah nilainya sudah pas, apakah nilainya tidak kebesaran dan sebagainya. Nah, itu nanti pada saat kita audit, Pak, yang rencananya kita lakukan di triwulan keempat 2021. Seperti itu, Pak. Ya, akan lebih mendetail lah di situ ya. Ya, nanti per klaim bisa kita lihat, Pak. Kita lihat kelengkapan dokumen formalnya, jadi substansinya, ya, apakah betul, dan sebagainya. Itu, Pak. Jadi kalau sekarang review hanya memberikan keyakinan terbatas, tetapi nanti ketika audit lebih dalam lah, di dalam. Itu memang seperti itu biasanya ya, nggak cuma karena terkait pandemi gitu ya? Enggak Pak, karena memang kalau sesuai dengan PP 60 tahun 2008, ya jenis-jenis pengawasan itu ya ada audit, ada review, ya ada monitoring dan sebagainya. Jadi memang kita punya program kerja yang kita rancang, karena kalau mau dikerjain semua kan tenaganya juga nggak ada Pak. Lalu yang kedua kan dalam masa pandemi ini juga agak sulit ya kita untuk bergerak secara leluasa, apalagi kalau dalam ya kesibukan yang sangat tinggi, loadnya seperti sekarang kita datang ke rumah sakit kan juga lebih mengutamakan dululah pelayanan lah kira-kira. Pasien ya. Iya Pak. Nah Pak, selain soal klaim rumah sakit itu kan
berita-berita yang rame ini terkait belum dibayarnya tenaga kesehatan gitu kan. Jadi seksi bener itu kan kalau media menulisnya. Iya. Apa pasien ngebludak, tenaga diperas, giliran insentif katanya kok malah terlambat dibayarkan. Ini kan jadi kayak pemerintah nih seolah-olah zalim bener gitu kan. Agaknya jor-joran dipakai, upahnya istilahnya keringatnya udah kering, udah nambah lagi keringat baru, nggak belum dibayar. Emang terjadi seperti itu sebetulnya? Ya, jadi gini Pak Sudrajat, memang kami tentunya dari BPKP memberikan apresiasi yang tinggi ya ke teman-teman tenaga kesehatan, dokter, perawat, ya seluruhnya yang sudah sangat berjibaku lah dengan penanganan COVID di lapangan ya. Kita sangat berterima kasih nih masyarakat atas pelayanan yang sudah diberikan. Nah, memang betul Pak Sudrajat, seperti halnya di klaim rumah sakit, kami juga kemarin diminta untuk melakukan review atas tunggakan 2020 yang belum dibayar gitu. Nah, nilainya itu seingat saya 1,48 triliun ya, 1,48 triliun. Nah, dari nilai 1,48 triliun ini orangnya itu kan sampai ratusan ribu, Pak. 300-an ribu atau berapa gitu ya, saya lupa gitu angka pastinya gitu ya. Tetapi sudah kita selesaikan seluruhnya untuk review yang tenaga nakes, Pak. Bahkan yang saya dapat informasi dari teman-teman di BPP SDMK ya, SBPP SDMK yang menangani masalah insentif nakes, itu sudah hampir 90% dibayar Pak untuk tunggakan tahun 2020. Nah, hasil review BPKP diajukan dalam 8 tahap Pak. Dan minggu kemarin saya sudah tanda tangani laporan yang terakhir tahap 8 ya. Sudah selesai semua, kita review, sudah kita serahkan juga ke Kemenkes. Jadi tinggal diurus terakhir itu untuk pencairan yang tahap terakhir. Kalau yang tahap 1 sampai 7 seingat saya sudah dibayarkan semua untuk yang layanan di 2020 gitu. Nah, kalau yang tahun 2021 gimana Pak? Gitu kan. Nah, itu nggak melalui review BPKP. Jadi yang berproses langsung di Kementerian Kesehatan membayarkan untuk insentif di 2021 untuk yang tahun 2021. Jadi sebetulnya keterlambatan yang terjadi ini karena memang ada perubahan kebijakan di awalnya gitu ya, peraturan Menteri Keuangan tadi itu ya, terkait revisi itu ya? Oh enggak juga Pak, jadi memang kan ya mungkin awalnya karena anggaran 2020 sudah nggak cukup waktu itu, jadi nggak sempat terbayar gitu, nggak sempat terbayar. Nah lalu juga memang kalau saya perhatikan pemenuhan kelengkapan dokumen ini dari rumah sakit juga perlu ada kesigapan dari teman-teman rumah sakit untuk melengkapi gitu ya. Jadi memang masih ada klaim layanan di 2020 yang dimasukkan dalam penagihannya itu di 2021 Pak. Jadi terbayang ya layanannya dari mulai Maret 2020 tapi baru ngeklaimnya di 2021. Nah, karena apa? Waktu itu bisa karena aturannya memang memungkinkan, tidak ada batas kadaluarsa. Nah, ke depan ini kami juga apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi regulasi ya. Di aturan Permenkes terakhir 4718 sudah diatur Pak terkait dengan batas kadaluarsa. Jadi kalau layanan 2020 tidak ditagihkan sampai dengan 31 Mei 2020, 1 Juni sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, makanya itu langsunglah berbondong-bondong dimasukkan klaim yang 2020 sisa kemarin. Lalu gimana yang Januari sampai April gitu kan? Yang Januari sampai April kalau nggak ditagihkan di 31 Juli, seingat saya 1 Agustus akan kadaluarsa. Jadi harus segera dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya untuk diupload, dimasukkan dalam iklim tadi. Lalu selanjutnya nanti per 2 bulanan Pak. Jadi kalau 2 bulan tidak diklaim dianggap kadaluarsa. Nah ini juga mungkin
akan mempercepat ya tagihan atau klaim yang diajukan oleh rumah sakit ya. Di samping itu juga kami merekomendasikan juga mendorong kepada teman-teman di Kemenkes melakukan perbaikan sistem informasinya ya, mulai dari e-claim, V-claim sampai ke sistem informasi pembayaran. Sehingga nantinya jika ada klaim per nomor klaim gitu bisa ditelusuri itu sampai dengan mana sudah divalidasi oleh BPJS, lalu proses bayarnya apa sudah terima uang muka atau belum gitu kan, apa sudah lunas ya, ada dashboard monitoring lah untuk seluruh rumah sakit. Karena ini rumah sakit yang ditangani kan 1.500 lebih ya. Jadi seluruh Indonesia sangat banyak Pak Sudrajat ya, mereka juga harus pantau satu persatu gitu. Nah, kalau punya dashboard seperti itu mungkin dari sisi cash flow-nya rumah sakit juga bisa dilihat ya. Nah, kita juga Pak Kepala sudah menginstruksikan kepada seluruh perwakilan untuk melakukan identifikasi permasalahan di daerah, Pak, di seluruh provinsi. Jadi kita lakukan pemetaan, nantinya juga akan membantu ya teman-teman di tim penyelesaian klaim daerah ya, dari sisi pemenuhan kelengkapan dokumen kita akan lihatkan agar masing-masing rumah sakit bisa diinfokan terlebih dahulu nih. Ini loh yang kalian kurang lengkap, coba dicari data pendukungnya agar bisa nanti diputus oleh teman-teman di TPKD provinsi. Kira-kira upaya BPKP untuk mendorong itu seperti itu Pak. Jadi kita juga melaksanakan amanat concern-nya Pak Presiden agar bisa segera terselesaikan ini masalah. Dan ini sebetulnya terkait nggak cuma pelayanan administrasi rumah sakit, tetapi juga terhadap yang insentif tenaga kesehatan itu ya Pak? Ya, sama Pak. Karena kan ada beberapa anggota DPR yang langsung galak betul itu kan. Wah, tindak itu siapa yang sengaja menahan-nahan gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan dengan perbaikan tata kelola ke depannya akan lebih cepat ya Pak. Akan lebih cepat gitu dari sisi. Jadi kalau dari segi review mah tidak ada lah indikasi kesengajaan untuk menahan-nahan pencairan pembayaran. Enggak Pak, jadi ya itu tadi kita juga sedang melakukan evaluasi tata kelolanya nih Pak. Ya. Karena kami juga concern terkait dengan tata kelola agar ada perbaikan tadi, kendala-kendala kalau memang tunggakan lama seperti apa, lalu kalau dispute, kenapa dispute gitu kan. Salah satunya misalnya sistem informasi yang dibuat saat ini belum memungkinkan untuk secara otomatis menolak kalau dokumennya nggak lengkap, misalnya. Jadi harus ada checklist kan, checklist begitu di submit nggak ada dokumennya ya nggak bisa langsung diproses, misalnya seperti itu. Ini kita sedang juga berikan masukan dan teman-teman di Kementerian Kesehatan sedang berproses memperbaiki tata kelola sistem informasinya, Pak. Pak Michael kan membidangi sosial dan penanganan bencana ya Pak ya? Iya, iya. Nah itu kan selain rumah sakit, tenaga kesehatan dan dokter juga memang katanya ada surat juga dari PHRI ke BPKP mengajukan tagihan terhadap BNPB. BNPB kan saya bayangannya ini lembaga yang menangani bencana gitu. Apakah ini juga masih masuk wilayahnya Pak Michael ini? Iya Pak, jadi memang kebetulan ini BNPB, Kemensos gitu ya, lalu di kesehatan, di Basarnas itu masuk dalam lingkup kami gitu. Tapi karena tadi skupnya besar dalam penanganan COVID, kita juga bagi-bagi gitu kan, ada pembagian. Nah untuk yang PHRI, tagihan-tagihan PHRI itu ditangani di Direktorat 202 Pak, di teman kami. Untuk informasi awal mungkin memang BPKP pernah dimintakan untuk melakukan pendampingan juga, tetapi secara umum ya yang saya tahu, tapi detailnya nanti mungkin perlu saya carikan informasi lagi jika memang diperlukan gitu Pak. Saya nggak bisa sampaikan dulu di forum ini karena saya tentunya kita harus ada data dan fakta yang lebih lengkap gitu. Tapi kemungkinan reviewnya kali udah selesai kali ya, sama kan jeda waktunya biasanya seminggu gitu ya untuk mereview itu atas setiap keluhan atau laporan. Iya, tapi kan juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di sana Pak.
Ya, kalau yang Kemenkes kan ini dananya sudah ada gitu ya, tersedia di Kementerian Keuangan, tinggal pelaksanaan pembukaan blokir dan revisi DIPA mereka gitu anggarannya. Itu Pak. Nah, Pak, sebetulnya kalau ada kelonggaran-kelonggaran nggak sih secara persyaratan dari BPKP untuk khususnya selama pandemi ini terhadap instansi pemerintah, Pemda, atau lembaga-lembaga lain terkait pencairan atau penggunaan anggaran dibanding yang sebelum pandemi gitu? Oh iya, jadi kan dalam rangka terutama di ini Pak, pengadaan barang jasanya nih. Ya, kita tahu bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah ya. Apalagi awal-awal kan harus serba cepat. Iya, gitu. Betul. Jadi kan sudah juga dikeluarkan regulasi sebetulnya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa LKPP, Pak. Itu di Peraturan Lembaga Nomor 13 tahun 2018 ya. Lalu ada SE berikutnya turunannya SE3, SE32. Di sana ada ya semacam pelonggaran untuk proses pengadaan barang jasa supaya bisa cepat berproses. Nah, kami dari pengawas tentunya berpatokan ke aturan yang diterbitkan oleh LKPP tersebut, Pak. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan tentunya untuk melakukan percepatan teman-teman atau mendorong percepatan teman-teman KL Pemda mengeksekusi, kita juga melakukannya itu tadi kegiatan pengawasan dalam bentuk consulting ya. Ya, jadi kalau ada yang memang teman-teman KL itu merasa ragu untuk melakukan eksekusi, biasanya memintakan pendapat dari kita untuk dilakukan pendampingan. Kita banyak kegiatan itu, Pak. Jadi memang dalam rangka penanganan pandemi yang demikian harus cepat bergulir, kita lakukan upaya-upaya jemput bola juga untuk membantu teman-teman KL Pemda melaksanakan anggaran agar akuntabel, efisien, efektif ya mencapai tujuannya. Kira-kira gitu Pak Sudrajat. Nah ini Pak, untuk menjaga antara itikat baik untuk memberikan pelayanan yang serba cepat gitu kan, dengan kemungkinan menyusupnya kenakalan-kenakalan yang aji mumpung gitu ya, sehingga kemudian di belakang hari ketahuan nih, ternyata harga barangnya kemahalan, ini ternyata kualitas produknya nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah ini gimana nanti kalau bisa nggak dikenai pidana? Karena kami kan udah konsultasi dengan BPKP, kamu sudah didampingi dengan BPKP gitu kan? Karena kan sekarang juga ada semacam tren tuh Pak ya, kalau ada proyek-proyek ini, pembangunan proyek ini didampingi oleh KPK misalnya kan, didampingi oleh BPKP, BPK, ternyata tetap aja ada yang korupsi gitu kan, ditangkap. Nah kayak gitu-gitu gimana itu? Ya memang ini kan ya itu tadi Pak, kalau kita bicara sistem pengendalian internal pemerintah gitu kan, itu unsur pertamanya adalah lingkungan pengendalian Pak. Ada lingkungan pengendalian, adalah penilaian resiko, kegiatan pengendalian ya, informasi komunikasi dan pemantauan dan monitoring ya, kelima itu. Nah, ini yang paling berperan menurut saya di sini adalah lingkungan pengendalian, soft control-nya dari masing-masing pihak ya kan. Sudah juga orangnya Pak, ya orangnya. Makanya tadi kalau definisi sistem pengendalian internal kan tentunya tadi kegiatan yang integral dari mulai pimpinan yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah gitu ya. Canggih-canggihnya suatu sistem pengendalian internal, kalau dia sudah ada kolusi, maka ya akan jebol juga, gitu kan. Nah, yang paling penting tadi, hatinya, Pak. Ya. Hatinya yang penyelenggara tadi. Tetapi sebetulnya juga di aturan yang sudah ada untuk proses pengadaan barang jasa, kebanyakan kan kalau Pak Sudrajat perhatikan, proses kasus korupsi itu adalah di proses pengadaan barang jasa ya. Nah, dengan adanya kemudahan ya pelonggaran di aturan tadi, tetapi juga nanti akan diaudit Pak. Ya, jadi misalnya boleh langsung penunjukan secara khusus lah gitu ya dengan proses kedarurat gitu. Nah, pembuktian kewajaran harganya adalah nanti di auditor. Jadi si penyedia harus memberikan bukti-bukti yang sahih untuk membuktikan bahwa ini harga barang wajar gitu.
Nah, memang kalau kita lihat dari awal-awal pandemi gitu kan, harga misalnya masker saja kan sangat tinggi itu Pak. Nah, itu kita minta pada saat itu ngambilnya di mana, invoice-nya di mana. Kalau memang harganya tinggi, ya kita lakukan koreksi, ya kita minta ada pengembalian atau dipotong dari uang yang belum dibayar. Nah, ini sudah kita lakukan Pak. Jadi penghematan BPKP pada tahun 2020 atas kegiatan-kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan negara itu ada 61 triliun Pak yang kita sudah laporkan juga. Itu khusus di pengadaan alat barang dan jasa kesehatan? Ya semua ya proses kegiatan pengawasan BPKP secara keseluruhan gitu. Nah ini memang kita berharap sih ya dalam penanganan pandemi ini seluruh unsur komponen bangsa ya betul-betul melaksanakannya untuk kepentingan seluruh kita lah gitu, tidak ada mengambil kesempatan ya dalam pelaksanaannya itu ya harusnya sih didukung dengan nawaitu yang baik ya Pak. Oke, Pak Michael, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Pak Sudrajat. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Michael ini mengklirkan dan menghentikan lah ya dalam macam prasangka-prasangka yang mungkin sempat berkembang nih di antara. Ya kami di BPKP siap hadir bermanfaat Pak, tentunya dengan dukungan masyarakat ya, teman-teman pembaca Detik dan seluruhnya kita terus berupaya menjaga, mengawal pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan penanganan COVID ya Pak. Makasih Pak Sudrajat. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum Pak Michael. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum.